bincang asik bareng Pempro kali ini. Nah, teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya lah semata kita dapat berkumpul dalam suatu forum ini, yaitu Bisik Baper BEM periode 05 ini. Nah, namun sebelum kita beranjak ke kegiatan utama kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa menurut keyakinan agama dan keyakinan kita masing-masing. Insya Allah apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dalam DM tipe 2 ini, teman-teman. Jadi doa dimulai. Doa selesai. Tapi dok, tapi teman-teman semua, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Hafiz Arisa dari angkatan 2020 yang berkesempatan menjadi moderator pada malam hari ini pada Penpro Bincang Asik bareng Penpro pada BEM periode 05 ini. Tapi teman-teman semua dan kakak semua, apa sudah terlihat untuk share screen-nya? Terlihat, Hafiz. Ya baik, jadi langsung saja saya bacakan pemateri kita pada malam hari ini yang bertema Talk About Diet kedua dari A sampai Z, yaitu Dr. Suryana Dwi Sartika, spesialis penyakit dalam, tempat tanggal lahir Makassar 9 November 1989, kelamin perempuan, alamat Jalan Daeng Tata 1 BTN Tabarian Blok G1 nomor 12 Makassar, nomor STR 73214012914094. Informasi kontak ada tertera di sini. Untuk nomor HP 082348759989 dan email drsuryana@gmail.com. Nah, untuk pendidikannya sendiri itu ada SDN Kompleks IKIP Makassar pada tahun 1995 sampai 2001, SMP Negeri 3 Makassar 2001 sampai 2004, SMA Negeri 17 Makassar 2004 sampai 2007, dan pendidikan kedokteran umum Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2007 sampai 2012. Dan yang terakhir, pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 sampai 2019. Pengalaman kerja di sini dokter internship Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dari tahun 2003 sampai 2014, dokter jaga UGD RS Labuang Baji tahun 2014, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bosua pada tahun 2019 sampai sekarang, dokter penyakit dalam Rumah Sakit Darurat COVID-19 Makassar pada tahun 2020, dokter penyakit dalam Rumah Sakit Hikmah Makassar 2020 sampai sekarang, dokter penyakit dalam Ingit Medical Center Makassar pada tahun 2020 sampai sekarang, dokter penyakit dalam konsultasi online atau Halodoc yang teman-teman bersama tahu, itu pada tahun 2020 sampai sekarang, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Bosua Makassar dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi mungkin sekian dari CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Jadi saya harap teman-teman pasti dong sudah tahu siapa pemateri kita pada malam hari ini. Khusus pada bincang asik bareng Penpro Volt 1 ini atau perdana. Jadi tanpa berlama lagi, kita akan beranjak ke kegiatan utama pada malam hari ini, yaitu membahas dengan tema All About Diabetes Tipe 2 dari A sampai Z yang akan dibawakan oleh Dr. Suryana Dwi Sartika
yang sudah tidak sabar dan sudah dinanti-nantikan teman-teman dan kakak-kakak partisipan semua. Tabedok, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk membawakan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tabedok, saya persilakan. Terima kasih. Oke, ya, saya share screen dulu ya. Saya sudah bisa mulai. Tapi dok, iya dok, sudah bisa mulai dok. Tapi dok. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam adik-adik semua. Jadi untuk malam hari ini saya diminta oleh adik-adik BM untuk memberikan sedikit materi tentang diabetes mellitus tipe 2. Kalau diabetes mellitus tipe 2, kalau kalian baca di SNMPDI 2019 atau Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012, itu dia masuk di kategori kompetensi 4. Jadi kalian harus tahu mulai dari definisi, patofisiologi, kemudian diagnosis, tata laksana, sampai evaluasi terapi. Nah, kalau kita berbicara mengenai diabetes mellitus tipe 2, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Itu kalau dia diabetes mellitus tipe 2, ada yang dinamakan sebagai keluhan klasiknya, yaitu kita biasa kenal dengan keluhan 3P, yaitu poliuri, polifagi, dan polidipsi. Maksudnya itu poliuri frekuensi kencing lebih sering, polidipsi itu dia lebih sering haus, kemudian polifagi itu dia lebih cepat lapar, jadi dia banyak makan. Kemudian ada penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Tapi yang keluhan utama klasik diabetes itu 3P, poliuri, polidipsi, dan polifagi. Adapun keluhan lain ini biasanya sebagai bentuk suatu komplikasi dari diabetes. Tapi diabetes itu keluhan klasiknya 3P. Nah, kalau ada keluhan seperti ini, itu perlu dipikirkan kecurigaan diabetes. Tapi tidak semua diabetes kemudian berkeluhan atau ada gejala yang dirasakan. Kadangkala pasien itu datang dengan tanpa keluhan, hasil screeningnya itu menunjukkan gula darah yang tinggi tanpa keluhan, maka termasuk diabetes. Nanti kita belajar di belakang tentang diagnostiknya. Tapi walaupun ada keluhan klasik, tetap untuk diagnosis itu pemeriksaan kadar glukosa darah, ya, pemeriksaan kadar glukosa darah, dan ada namanya pemeriksaan enzimatik, yaitu EHbA1c untuk pemeriksaan controlling gula darah 3 bulan terakhir dengan menggunakan sampel plasma darah vena. Nah, kalau untuk patofisiologi itu kita kenal dengan istilah the egregious 11. Jadi ada 11 item ataupun organ yang dianggap berpengaruh terhadap patofisiologi diabetes mellitus. Nah, mulai dari satu, jadi sel pankreas itu kan ada dua, ada sel beta dan ada sel alfa. Nah, sel beta yang berfungsi mensekresi insulin. Jadi pada pasien-pasien diabetes terjadi disfungsi pada sel beta pankreas sehingga terjadi penurunan sekresi insulin sehingga terjadi hiperglikemi. Insulin itu fungsinya untuk membantu glukosa yang ada di sirkulasi untuk dimasukkan ke jaringan. Jadi kalau dia insulinnya kurang, kadar gula di plasma itu meningkat, tapi dia tidak bisa masuk ke jaringan, sehingga dia dapatkan hiperglikemi. Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa pada diabetes itu ada gangguan pada sel alfa pankreas. Jadi kalau sel alfa pankreas kita berbicara tentang peningkatan sekresi glukagon. Glukagon ini berfungsi dalam proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa bukan dari makanan, biasanya dari organ, bisa dari hati, kemudian ataupun dari otot. 3 itu dikatakan sel lemak. Jadi adanya sel lemak yang meningkat
ataupun yang banyak akan menyebabkan lipolisis atau pemecahan sel lemak yang tinggi, sehingga free fatty acid FFA itu meningkat. Nah, FFA ini yang meningkat itu dapat menyebabkan disfungsi sel beta, dapat menyebabkan penurunan utilisasi glukosa pada otot, juga peningkatan produksi glukosa. Nah, kemudian organ berikutnya adalah otak. Insulin merupakan supresi nafsu makan yang paling kuat. Maka ketika terjadi adanya disfungsi pada neurotransmitter otak, maka terjadi gangguan pada sekresi insulin. Bahwa yang kolon atau mikrobiota dianggap bahwa mikrobiota baik probiota atau prebiotik itu dianggap berperan dalam disfungsi sel beta pankreas. Pada usus halus juga terjadi peningkatan absorpsi glukosa. Jadi makanan yang kita makan masuk ke dalam lambung, kemudian ke usus halus, itu akan diabsorpsi oleh glukosidase, enzim glukosidase untuk diabsorpsi masuk ke usus halus. Itu yang kemudian meningkat absorpsinya. Kemudian pada ginjal, nah gula yang melewati tubulus ginjal itu 99% diabsorpsi karena adanya enzim SGLT, sodium glucose like transporter. Maka enzim SGLT ini yang berfungsi mereabsorpsi kembali glukosa. Ini harus kalian yang ke-10 ada namanya di lambung, dikatakan dia berkaitan juga dengan hormon inkretin. Jadi kalau makanan masuk ke dalam lambung, lambung terangsang untuk mengeluarkan hormon inkretin. Hormon inkretin ini yang berfungsi meningkatkan produksi insulin. Nah, ini nanti saya akan bagi juga konsensus untuk yang bisa kalian baca, karena untuk mengerti bagaimana patofisiologi obat-obatnya, kalian harus mengerti patofisiologi diabetes di beberapa organ, ya. Nah, kalau diabetes itu ada banyak. Ada tipe 1, ada tipe 2, ataupun tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain. Nah, kalau tipe 1 itu biasanya pada anak, ya, karena adalah defisiensi insulin yang absolut. Kalau tipe 2 biasanya pada dewasa ataupun lansia, defisiensi insulin relatif, basic mekanismenya itu adalah defisiensi insulin relatif dan resistensi insulin. Yang ketiga, diabetes mellitus gestasional. Jadi biasanya DM gestasional itu pasien sebelum hamil dia tidak terdiagnosa sebagai diabetes, setelah kehamilan trimester kedua atau trimester ketiga, itu didapatkan adanya peningkatan kadar gula darah. Itu dikaitkan dengan hormonal pada saat kehamilan. Ya. Ada DM tipe lain. Ini DM tipe lain itu misalnya ada gangguan pada pankreas, maka entah itu fibrosis kistik atau pankreatitis sehingga menjadi diabetes. Tapi bukan diabetes mellitus tipe 2. Karena diabetes mellitus tipe 2 itu resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif. Kalau dia gangguan pada pankreas, maka kalau dia terjadi gangguan misalnya pankreatitis, ketika kita obati pankreatitisnya, maka DM tipe lainnya bisa membaik. Sedangkan pada DM tipe 2 itu tidak akan bisa sembuh. Ya. Ada juga dinamakan disebabkan oleh obat. Ini sering didapatkan. Misalnya pasien yang menggunakan steroid itu dapat terjadi diabetes. Ketika steroidnya kita tapering down, kemudian kita hentikan, maka kadar glukosa bisa kembali. Ada dinamakan sindrom diabetes monogenik. Jadi maturity onset diabetes of the young. Jadi ini biasanya diabetes mellitus tipe 2 yang didapatkan pada usia muda. Ini maksudnya maturity onset diabetes of the young. Nah, diagnosanya itu ada berbagai macam parameter. Jadi ini jadi salah satunya saja. Jadi kalau pasien gula darah puasa plasma di atas sama dengan 126 atau glukosa plasma
di atas sama dengan 200 setelah TTGO. Jadi gula darah plasma setelah TTGO itu di atas sama dengan 200. Atau gula darah sewaktu di atas sama dengan 200 dengan keluhan klasik. Dengan keluhan 3P yang tadi. Atau HbA1c di atas sama dengan 6,5. Jadi ini adalah pilihan, tidak harus memenuhi semuanya. Dan ingat, dalam diagnosa dianjurkan untuk menggunakan gula darah plasma, bukan gula darah kapiler. Jadi yang kita dapatkan kalau di praktek sehari-hari, di apotik sering kita dapatkan pemeriksaan darah glukosa di ujung jari. Itu namanya pengambilan darah di kapiler. Untuk controlling gula darah pada pasien diabetes, tidak apa-apa kita menggunakan darah kapiler karena itu hanya sebagai kepraktisan pasien untuk dia bisa melakukan self monitoring terhadap gula darahnya. Tapi untuk diagnosa awal itu dianjurkan pengambilan darah plasma, berarti diambil darah di vena, berarti pemeriksaannya dilakukan di laboratorium. Ya. Jadi kalau ini GDP di atas 126, TTGU di atas 200, atau HbA1c di atas sama dengan 6,5, itu walaupun tanpa keluhan, langsung kita dapat katakan diabetes. Tapi kalau glukosa plasma sewaktu, harus ada keluhan. Nah ini deh, ini adalah standar laboratorium, karena dari diabetes itu ada normal, prediabetes, dan diabetes. Jadi kalau pada pasien prediabetes, itu biasanya kita belum anjurkan obat, tapi kita coba anjurkan beberapa perubahan pola hidup, lifestyle modification, yang kemudian kita bisa pantau 3 bulan kemudian. Ya, nah pemberian obat-obatan itu kita mulai ketika diabetes. Jadi prediabetes ini adalah warning untuk masih bisa kembali normal atau bisa kembali menjadi diabetes. Jadi prediabetes itu ada dinamakan glukosa darah puasa terganggu atau toleransi glukosa terganggu. Nah ini tadi deh, kalau glukosa darah puasa terganggu, tadi ada di tabel itu patokan nilainya ya. Ini nanti kalian harus hafal karena akan berguna untuk nanti kalian di klinik atau praktek di koas. Yang perlu diketahui bahwa diabetes itu umumnya kalau diabetes mellitus tipe 2 itu dia tidak akan sembuh. Jadi tata laksana yang dilakukan itu hanya bagaimana dia meningkatkan quality of life pada pasien. Yang paling penting untuk jangka pendek menghilangkan keluhan DM-nya, 3P-nya itu diminimalisir. Kemudian memperbaiki kualitas hidupnya dan mengurangi resiko komplikasi akut. Nah, kalau jangka panjang, kita menghambat terjadinya progresivitas diabetes menjadi komplikasi kronik, baik mikroangiopati dan makroangiopati. Nah, final tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita menurunkan angka morbiditas dan mortalitasnya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, itu perlu pengendalian glukosa darah, biasanya dengan pengaturan pola diet, dan penggunaan obat-obat diabetes. Kemudian pengaturan tekanan darah, berat badan, dan profil lipid. Jadi tata laksana diabetes tidak hanya berpusat pada kadar gulanya saja. Ada beberapa item juga yang harus kita perhatikan, tapi yang harus selalu kalian pahami, dan kalau pasien itu selalu bertanya, artinya kalau saya minum obat nanti saya ketergantungan dok, ataukah nanti bikin ginjal saya terganggu, atau nanti saya capek minum obat, nanti kalau sudah normal saya bisa hentikan, bahwa harus dijelaskan bahwa diabetes itu bukan suatu kondisi yang bisa sembuh, tapi bisa kita kontrol agar tidak memberikan komplikasi di masa akan datang. Adapun misalnya gula darahnya terkontrol, itu biasanya sudah karena ibu konsumsi obat. Maka ketika dihentikan obatnya, maka gula darahnya biasanya akan naik kembali. Untuk gangguan ginjal, salah satu komplikasi nggak ada saya anukan sini. Jadi komplikasi itu
ada komplikasi akut, ada komplikasi kronik dari diabetes. Komplikasi akut itu misalnya hipoglikemi, kemudian ketoasidosis diabetik, dan hiperosmolar, hyperglycemic state. Jadi 3 macam itu komplikasi akut. Nah, komplikasi akut ini yang mengancam nyawa. Nah, kalau komplikasi kronik itu bisa kena pembuluh darah vaskular yang mikro ataupun pembuluh darah vaskular yang makro. Yang mikro itu adalah retinopati, nefropati, ya. Nah, kalau CKD itu masuk dalam nefropati. Komplikasi makrovaskular, baik mikroangiopati ataupun makroangiopati, itu akan pasien diabetes akan jatuh ke ujungnya akan jatuh ke komplikasi. Tapi permasalahannya hanya masalah waktu, kapan. Apakah dia akan memakan waktu 5 tahun, atau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Jadi komplikasi ginjal ataupun gagal ginjal yang selalu didapatkan karena pasien minum obat, sebenarnya bukan karena obat-obatannya, tapi karena perjalanan penyakit dari diabetes. Kalau pasien tersebut tidak konsumsi obat, mungkin saja komplikasi komplikasi nefropatinya itu bisa cepat terjadi dalam waktu 5 tahun. Namun kalau dia minum obat, itu bisa ditunda hingga sampai 15 tahun. Ya. Nah, untuk tata laksana evaluasi medisnya, termasuk riwayat penyakit, pemeriksaan fisiknya, evaluasi laboratorium, dan kita harus selalu lihat evaluasi komplikasinya. Untuk tata laksana ini ada berbagai macam, termasuk edukasinya, bagaimana, kemudian terapi nutrisi medis, latihan fisik, dan terapi farmakologisnya. Yang pertama adalah edukasi. Jadi apa yang harus kita lakukan edukasi kepada pasien, yaitu bagaimana upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes pada pasien yang sudah diabetes, dijelaskan apa-apa yang harus dilakukan, yang belum diabetes ataupun pradiabetes, itu apa-apa yang harus dilakukan supaya dia tidak jatuh ke kondisi diabetes. Kemudian kalau materi edukasi ada macam-macam, ada tingkat awal dan tingkat lanjutan. Kalau tingkat awal itu untuk mengetahui bagaimana perjalanan penyakit diabetes, kemudian makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan diabetes secara berkelanjutan. Kita harus beritahu juga apa-apa penyulit diabetes, kemudian apa-apa intervensi yang bisa diberikan dan target pengobatannya. Kemudian interaksi antara asupan makanan dan cara pemantauan glukosa darah. Jadi yang pertama itu diabetes, kita harus jelaskan bahwa diabetes itu penyakit yang tidak sembuh. Kemudian ada komplikasi yang bisa muncul, komplikasinya A, B, C, D. Tapi kalau kita melakukan kontrol gula darah, maka komplikasinya bisa ditunda hingga 10-15 tahun ke depan. Penyulitnya harus diberitahu. Jadi kalau penyulitnya ibu ada komplikasi yang bisa terjadi langsung, misalnya kalau gula darahnya terlalu tinggi, bisa tidak sadar, mual muntah, ya. Kalau misalnya gula darah terlalu rendah juga itu juga kurang baik. Komplikasi yang lain bisa kena ke mata, bisa kena ke ginjal, ke jantung, itu harus dijelaskan, ya. Jadi asupan makanan dan aktivitas fisik nanti dijelaskan di belakang, ya. Dan pemantauan glukosa darah harus diberitahu pada pasien bahwa bisa melakukan kontroling gula darah secara mandiri dengan membeli alat gula darah yang di kapiler itu, dianjurkan tergantung. Jadi kalau pemantauan glukosa darah dianjurkan pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, boleh dilakukan 3 hari sekali boleh. Dilakukan di luar itu kalau ibu ada keluhan, misalnya pusing, mual muntah, lemas. Nah, kalau ibu merasa keluhan seperti itu dan gula darah di bawah 60, maka cepat minum air gula dan obat gula berikutnya itu ditunda dulu. Itu harus dijelaskan pada edukasi, ya. Nah, ini yang tadi gejala hipoglikemi tadi itu yang saya maksudkan, ya. Pentingnya latihan jasmani, perawatan kaki, dan fasilitas perawatan kesehatan. Nah, ini cara menggunakan fasilitas perawatan kesehatan karena obat-obat diabetes adalah penyakit yang di-cover oleh jaminan kesehatan pemerintah atau BPJS dan
ditanggung pemerintah untuk pemberian obat rutinnya. Jadi harus dijelaskan ke pasien untuk hal itu supaya mengurangi beban psikis pasien untuk penggunaan obat jangka panjang yang bisa membebani dari segi ekonomi. Jadi harus dijelaskan seperti itu, Dek. Jadi edukasi tingkat lanjutan, komplikasi akutnya apa, komplikasi kronik apa, kemudian tata laksana DM kalau misalnya pasien diabetes disertai, biasanya kan pasien diabetes ada juga penyakit penyertanya. Pasien diabetes disertai infeksi paru kah, pasien diabetes disertai dengan penyakit jantung, itu harus ada edukasi lanjutan juga diberikan. Nah, beda kalau misalnya pasien mau puasa, dok saya mau puasa, kita harus aturkan juga obatnya. Kalau puasa dosisnya sekian Bu yang Ibu minum. Kalau dia sedang sakit, itu obatnya seperti ini. Jadi harus dijelaskan secara detail. Nah, untuk terapi nutrisi medisnya, itu makanan yang seimbang dan sesuai kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing. Pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis, dan jumlah kandungan kalori. Ya, terutama pada pasien yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin. Jadi ada obat-obat yang bersifat meningkatkan sekresi insulin, yaitu golongan sulfonylurea dan ataupun insulin itu sendiri. Penggunaan dua obat ini harus dijelaskan bahwa penggunaannya itu harus teratur pada jam-jam tertentu, dan pola makannya kalau bisa juga teratur. Jadi makan pagi jam sekian, makan siang, makan malam. Dan insulin disuntikkan atau obat oralnya itu diberikan kalau ibu mau makan. Jadi kalau tidak makan jangan dikonsumsi. Ya. Biasanya kalau kita juga terapi nutrisi medis, dianjurkan mengurangi porsi nasi, dianjurkan mengurangi konsumsi makanan ataupun kue manis serta minuman manis, dan memperbanyak sayur buah. Karena yang paling penting itu mengurangi karbohidrat. Biasanya pasien membatasi porsi nasi, tapi makanan selingannya banyak. Jadi akan tetap kita harus tekankan bahwa bukan hanya nasi yang dikurangi, tapi makanan selingan atau kayak cemilan, kue itu juga harus dikurangi. Nah, kalau latihan fisik itu dikatakan pada beberapa penelitian dia mampu membantu meningkatkan ambilan glukosa ke jaringan ataupun memperbaiki resistensi insulin. Latihan fisik yang dianjurkan yaitu 3-5 hari seminggu. 3-5 kali seminggu dengan 1 kali kegiatan, 1 kali olahraga sekitar 30-45 menit. Latihan fisik yang dianjurkan yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang. Ini dengan komplikasi diabetes tanpa adanya komplikasi lain seperti penyakit jantung. Jadi bisa diberikan sampai intensitas sedang seperti jalan cepat, sepeda santai, jogging, dan berenang. Nah, kalau diabetes dengan usia muda, jadi kadang juga kita dapatkan diabetes usia 35 tahun, ada juga 34 tahun ya. Kita bisa anjurkan pasien melakukan olahraga cukup 90 menit per minggu tapi dengan aerobik berat. Jadi misalnya lari cepat, kemudian berolahraga seperti bola, tenis, itu masuk dengan aerobik berat. Jadi latihan fisik kita tidak bisa seragamkan ke semua orang. Jadi harus juga dinilai per personal. Jadi misalnya diabetes pada usia tua disertai dengan OA, kita tidak akan bisa anjurkan untuk melakukan aerobik sedang. Jadi kalau dia OA paling sepeda statis ya. Jadi intensitas latihan fisik pada penyandang DM yang relatif sehat bisa ditingkatkan, sedangkan kalau dia disertai komplikasi intensitasnya perlu dikurangi. Nah, kalau terapi farmakologisnya ada macam-macam deh. Ada terapi obat minum, ada terapi suntik. Jadi kalau obat hiperglikemi oral, ada berbagai macam cara kerjanya. Jadi misalnya untuk insulin sekretagok atau pemacu sekresi insulin itu contoh obatnya sulfonylurea. Peningkat sensitivitas terhadap insulin itu golongannya metformin dan tizidin. Untuk menghambat alfa glukosidase,
itu yang berfungsi di usus dalam reabsorpsi glukosa di usus halus itu contohnya akarbose. DPP-4 ini adalah, jadi kalau tadi saya jelaskan hormon inkretin, pasien makan makanan itu masuk ke lambung sampai ke usus, akan diproduksi yang namanya hormon inkretin. Hormon inkretin itu ada dua. Ada hormon yang dinamakan GLP-1, glucosa like polypeptide, ada namanya GIP, GIP ya. Nah, kerja hormon GLP-1 dan hormon GIP atau GIP ini dihambat kerjanya oleh enzim dipeptidal peptidase. Jadi waktu kerjanya itu singkat karena dia langsung dihancurkan oleh enzim DPP-4 sehingga ada obat yang berfungsi menghambat DPP-4. Kemudian yang ini adalah SGLT2. Kalau kalian tadi menyimak penjelasan saya, kalau di ginjal itu 90% glukosa dia reabsorpsi kembali itu oleh enzim SGLT2. Jadi dia akan masuk kembali ke sirkulasi. Supaya dia tidak direabsorpsi, maka diberi obat dengan cara kerja SGLT2 inhibitor. Nah, kalau yang obat suntik ada insulin, ada GLP-1. Ya. Ini deh beberapa obat dengan kerja tempat kerjanya. Jadi contohnya yang GLP-1 dengan DPP-4 termasuk sulfonylurea itu bekerja di sel beta pankreas. Nanti kalian bisa baca sendiri nih ya. Nah, untuk terapi diabetes itu kita biasanya menggunakan dari Perkeni, itu kita punya patokan dulu, kita nilai HbA1c-nya, Dek. Nah, kalau HbA1c-nya itu di bawah 7,5, jadi semua berapapun HbA1c-nya tetap adalah kita anjurkan untuk edukasi modifikasi gaya hidup ya. Kemudian kita lihat HbA1c-nya. Kalau di bawah 7,5 bisa diberikan satu macam obat ya. Kalau di atas sama dengan 7,5 sebaiknya sudah kombinasi dua macam obat tapi dengan mekanisme yang berbeda. Kalau di atas 9 itu dikombinasikan, dilihat gejala klinisnya. Kalau ada gejala klinis yaitu 3P, maka diberi insulin. Kalau tidak ada gejala klinis itu dikombinasi 2 obat atau 3 obat. Saya pause sebentar. Nah, kalau HbA1c di atas 9, kita lihat gejala klinisnya. Kalau ada gejala 3P, maka diberi insulin. Kalau tidak ada gejala, bisa dikombinasi 2 obat atau 3 obat. Ini contoh-contoh golongan obat-obat diabetes. Kalau sulfonylurea, kalau glibenclamid itu tidak digunakan karena memang efek hipoglikemiknya kuat. Jadi yang digunakan itu yang ada di pasaran glikasid sama glimepiride. Kalau glinid ini nggak ada di pasaran. Metformin yang paling banyak. Kemudian ini pioglitazone, golongan thiazidinedione, alpha glucosidase inhibitor yaitu nama obatnya karbose. Kemudian DPP-4 inhibitor itu semua obat yang leptin belakangnya ya. SGLT2 inhibitor yang belakangnya glifozin, dapagliflozin, empagliflozin, canagliflozin. Kemudian GLP-1 agonis yang glutide ujungnya ya. Ya, insulin. Insulin itu ada beberapa macam. Nah, untuk pemantauan pasien diabetes itu kadar glukosa darah setidaknya 1 bulan sekali. Tapi bisa dilakukan pemantauan glukosa darah mandiri, bisa per hari atau bisa per 3 hari. HbA1c harus dipantau setiap 3 bulan. Ini untuk sasaran pengendalian diabetes, Dek. Dek, saya izin dulu, saya ke toilet dulu. Tapi dok, baik dok.
untuk pengendalian diabetes supaya meningkatkan quality of life untuk pasien itu kita tidak bisa hanya berpatok pada gula darah. Ya, kita tidak bisa hanya berpatok pada yang kolom ini. Kita harus memantau tekanan darahnya serta profil lipidnya. Ini target yang harus dicapai. Jadi pasien diabetes harus targetnya di bawah 140/90, LDL-nya harus di bawah 100, ya. HDL-nya harus di atas 40 laki-laki, di atas 50 perempuan. Ini untuk melihat kira-kira berapa rata glukosanya berdasarkan HbA1c-nya. Ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, Dek, penyulitnya. Penyulit akut ada dinamakan ketoasidosis diabetik, itu biasanya pada pasien diabetes mellitus tipe 1. Ya. Kemudian ada namanya status hiperglikemi hiperosmolar, itu pada diabetes tipe 2, biasa pasien masuk dengan mual muntah, dehidrasi, kesadaran menurun, sesak, itu dengan kadar glukosa sangat tinggi sekitar 600 sampai 1200. Kalau hipoglikemi itu kalau dia ada keluhan, gejala hipoglikemi, misalnya dia ada pusing, kemudian lemas, keringat dingin, berdebar, kebingungan, itu salah satu gejala hipoglikemi. Tapi yang sering kita dapatkan itu keringat dingin dan lemas dengan glukosa darah di bawah 70. Dan kalau dia sudah minum obat, kalau dia bisa sadar, dia minum sendiri yang manis-manis atau makan yang manis, dia membaik. Itu dinamakan hipoglikemi. Ini tanda gejala, Dek, dari hipoglikemi. Ada gejala yang bersifat autonom karena aktivasi dari sistem simpatisnya, ya. Ada yang bersifat yang dia gejalanya di neuroglycopenik. Jadi dia merangsang atau menstimulasi sistem saraf pusat yang lebih tinggi sehingga menyebabkan keluhan-keluhan ini. Ada yang ringan, ada yang berat. Ringan misalnya pasien datang, pasien di rumah dengan keluhan dia rasa lapar, kemudian lemas, keringat, dingin, dan dia masih sadar, itu dia masuk dengan hipoglikemi ringan. Dia masih bisa intake oral untuk menaikkan gula darah. Tapi kalau dia hipoglikemi berat, dia biasa datang langsung ke UGD dibawa dengan tidak sadar, kemudian ataupun dia mengamuk. Kemudian kita cek gulanya di bawah 70, berarti harus diberikan glukosa intravena. Jadi tidak bisa dengan pemberian glukosa oral. Nah, kalau yang tadi saya katakan komplikasi kronik, ada namanya komplikasi makro pada pembuluh darah makro, pembuluh darah besar, itu adalah pembuluh darah jantung, jadi ada penyakit jantung koroner, yang kena juga pembuluh darah tepi, jadi peripheral arterial disease, misalnya ada gangguan pada pembuluh darah kaki, paling banyak sih di kaki. Kemudian gangguan pada pembuluh darah otak, bisa terjadi non-hemorrhagic stroke ataupun hemorrhagic stroke. Mikroangiopati itu yang kena adalah pembuluh darah kecil, kena di retina, mata ya, di ginjal, kemudian di saraf. Nah, pencegahannya ada pencegahan primer, jadi harus tahu dulu apa-apa faktor resiko yang unmodified dan modified. Jadi faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi ada riwayat keluarga dengan diabetes, ya. Kemudian usia di atas 45 tahun itu sudah beresiko kena diabetes. Pasien pernah melahirkan berat badan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kilo. Ya, ataupun dia riwayat lahir dengan berat badan rendah, itu adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau ada pasien yang sudah memiliki faktor resiko yang unmodified, jadi mereka harus mengatur pola hidupnya dan mengontrol yang faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Seperti berat badan berlebih, kurangnya aktivitas fisik, kemudian hipertensi, dislipidemia, dan diet yang tidak sehat. Faktor lain yang beresiko diabetes kalau dia sudah ada di prediabetes sebelumnya, ya. Dan pasien yang memiliki riwayat kardiovaskuler. Jadi biasanya pasien datang itu bukan dengan diabetesnya, tapi sudah dengan komplikasi. Misalnya pasien masuk dengan stroke, penyakit jantung, ternyata dicek ada diabetes. Kalau sekunder,
Itu kalau kita mau menghambat timbulnya komplikasi pada pasien diabetes ya. Kalau tersier, bagaimana pasien-pasien yang sudah ada komplikasinya tadi itu, baik mikroangiopati atau makroangiopati, supaya tidak terjadi kecacatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih, Dek. Saya kembalikan ke moderator. Dok, terima kasih dok sudah membawakan materi yang sangat luar biasa yang bertema about diabetes tipe 2 dok dari A sampai Z. Tapi dok dan teman-teman semua terima kasih. Jadi tapi dok nanti jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua saya akan bacakan dok untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi tanpa berlama lagi langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu dari angkatan 2021 dok. Tapi dok izin bertanya mengenai orang yang mengidap penyakit diabetes turun-temurun dari keluarganya. Jika si anak umur 17 tahun mengidap diabetes, apakah ada penyembuhan agar tidak berkelanjutan ke generasi atau keturunannya di masa yang akan datang dok? Sebelumnya terima kasih dok. Mungkin itu dok dari teman Destian Andini dok. Terima kasih dok. Jadi kalau diabetes itu diabetes mellitus tipe 2 yang kemudian bisa diturunkan, itu tidak 100% kemudian akan semua anaknya pasti akan kena diabetes. Jadi supaya kalau kita misalnya sudah tahu ada faktor resiko pada keluarga ada diabetes, maka yang paling pertama adalah bagaimana kita mengatur pola hidupnya, lifestyle-nya, karena kebanyakan sekarang itu diabetes lebih banyak karena lifestyle. Lifestyle itu termasuk pertama adalah aktivitas fisik. Jadi sekarang semua serba praktis, kendaraan, motor, Gojek, Grab, dan semuanya, sehingga aktivitas fisiknya itu biasanya agak berkurang, kecuali kalau memang dia rutin berolahraga minimal 3 kali seminggu. Jadi yang pertama berolahraga, karena dikatakan olahraga itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Yang kedua adalah kita menjaga berat badan supaya berada dalam taraf berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi dari 10% dari tinggi badan kurang 100. Jadi misalnya saya tinggi badan saya misalnya 165. Jadi 165 kurang 100 berarti 65. Kemudian 65 itu berapa 10%-nya? Anggaplah sekitar 6. Jadi 65 kurang 6 berat badan saya idealnya 59. Jadi bagaimana saya menjaga berat badan itu di sekitar 59. Kemudian yang ketiga pola makan. Jadi mengurangi konsumsi fast food yang high glukosa, cemilan, yang banyak pengawetnya, itu semua yang bisa menyebabkan diabetes. Jadi untuk mencegah diabetes itu lebih ke lifestyle-nya. Karena ada beberapa kondisi pasien itu kemudian ada riwayat diabetes, tapi karena dia strict, dia bisa kontrol lifestyle-nya, itu bisa dia tidak mendapatkan diabetes karena faktor resiko keturunan. Begitu, Dek. Tapi dok, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin dari Saudari Destian Andini mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Jadi selanjutnya dok, pertanyaan berikutnya yaitu dari Kak Irma Shanti Irwan angkatan 2019. Tapi dok mohon izin bertanya dok, untuk penderita DM yang sudah lebih dari 55 tahun lalu sering mengalami peningkatan pada tekanan darahnya serta menderita edema pada kakinya dok, apakah ini mengarah pada komplikasi ginjal dokter? Jika tidak, lalu bagaimana ciri-ciri penderita DM yang kemungkinan mengarah pada komplikasi ginjal dok? Tapi dok mohon arahnya dok. Terima kasih dok. Iya, jadi diabetes itu memang biasanya dia berdampingan dengan hipertensi. Hipertensi yang bersamaan dengan diabetes itu memang peningkatan resiko untuk terjadi kerusakan ginjal. Tapi edema kaki itu banyak penyebabnya, Dek. Jadi edema kaki itu bisa karena gangguan ginjal, bisa karena CHF, bisa karena hipoalbumin, bisa karena gangguan pada vaskular kaki. Jadi itu ada banyak penyebabnya. Tidak bisa digeneralisasikan
dan harus butuh pemeriksaan fisik lebih lanjut untuk mengetahui. Namun untuk mengetahui betul-betul bagaimana ginjalnya, jadi memang kita anjurkan kepada pasien diabetes itu melakukan kontrol rutin ke dokter, itu paling lambat sekitar 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali itu biasanya kita dokter di rumah sakit, kita evaluasi termasuk gula darah, HbA1c, profil lipid, tekanan darah, dan kreatinin. Jadi dalam 3 bulan terakhir, setiap 3 bulan itu kita pantau kreatininnya. Jadi patokan seseorang itu mengidap penyakit ginjal itu kreatininnya deh. Itu akan dihitung laju filtrasi glomerulusnya yang kemudian bisa dipakai patokan apakah pasien ini sudah terjadi gangguan ginjal atau tidak. Adapun keluhannya biasanya kalau keluhan-keluhan awal ataupun terjadi gangguan ginjal masih tahap awal itu biasanya tidak ada keluhan. Jadi kalau dia sudah berada di dalam tahap akhir, ya bisa bengkak, tapi bukan cuma bengkak pada kaki, bengkak seluruh badan, sesak, lemas, gatal-gatal, tapi itu lebih generalis umum keluhannya. Jadi memang seharusnya dianjurkan kontrol tiap 3 bulan sekali, Bu. Dan dinilai kadar kreatininnya. Gitu, Dek. Tapi dok, terima kasih dok sudah menjawab pertanyaannya dari Kak Irma dok. Mungkin Kak sudah terjawab untuk pertanyaannya, jadi saya lanjut. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari saudara Cherry Della Rosa, itu dari angkatan 2021 dok. Jadi pertanyaannya, apakah diabetes tipe 1 pada anak bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2 pada saat usia dewasa? Mungkin itu dok untuk pertanyaannya dari Cherry Della Rosa dari angkatan 2021 dok. Terima kasih. Ya, Dek. Jadi diabetes tipe 1 itu kalau dewasa dia akan menjadi diabetes tipe 1. Tidak akan menjadi diabetes tipe 2. Jadi misalnya pasien mengidap diabetes tipe 1 sejak usia 8 tahun, karena beda penanganannya, Dek. Kalau diabetes tipe 1 itu defisiensi insulin absolut. Jadi tata laksananya itu absolut memakai insulin. Tidak bisa menggunakan obat oral. Kalau diabetes tipe 2, karena basicnya itu adalah defisiensi insulin relatif dan penurunan sensitivitas resistensi insulin, maka bisa menggunakan obat oral. Jadi kalau pasien diabetes tipe 1 mulai umur 10 tahun, maka kalau dia menggunakan insulin, dia bisa bertahan hidup sampai dewasa, tapi dengan tetap diabetes tipe 1, tetap menggunakan insulin. Karena kalau kita katakan dia jadi diabetes tipe 2, kita switch obatnya ke obat oral, nggak efektif, pasiennya bisa muncul komplikasi. Jadi diabetes tipe 1 dewasa, dia akan menjadi diabetes tipe 1 tetap. Maksudnya itu tipe 1 itu umumnya ditemukan pertama kali pada usia anak. Jadi kalau ada usia anak terjadi peningkatan gula darah drastis, tidak mungkin dia tipe 2. Dia pasti tipe 1. Ya, kalau dia pasien dewasa 30 tahun atau 40 tahun, gula darahnya tinggi, tidak mungkin dia tipe 1, dia pasti tipe 2. Begitu, Dek. Tapi dok, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya dari Kerry dari angkatan 2021 dok, 2021. Jadi selanjutnya itu ada pertanyaannya dari Kak Fitra, Kak Eurolita. Itu bertanya untuk terapi nutrisi dan edukasi kepada pasien DM tipe 2 dok, makanan yang baik dikonsumsi dan tidak dikonsumsi seperti apa dok? Mungkin itu saja dok pertanyaan. Ya, jadi kalau makanan yang baik dikonsumsi, yang dihindari itu berarti makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, tinggi karbohidrat dan glukosa tinggi. Jadi nasi putih itu tetap mengandung glukosa. Biasanya pasien ganti nasi merah, tapi karena nasi merah mengandung glukosa lebih rendah. Tapi tetap tidak bisa banyak yang dikonsumsi. Jadi pertama nasi putih porsinya dikurangi, yang kedua makanan dan makanan yang manis, misalnya cemilan atau kue-kue, itu kan tinggi juga glukosanya. Kemudian minuman-minuman seperti bersoda itu dikurangi,
Dan kalaupun mau konsumsi minuman yang menggunakan gula, biasanya dianjurkan untuk menggunakan gula jagung yang memiliki kadar gula yang lebih rendah. Dianjurkan makan sayur dan buah. Iya, Bapak, tunggu. Tapi dok, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Kak Eurolita. Tapi dok, selanjutnya ada pertanyaan berikut, yaitu dari angkatan 2021, yaitu Zulfia Aryani. Pertanyaannya dok, apa yang menyebabkan LDL pada laki-laki dan perempuan berbeda? Mungkin hanya itu dok untuk pertanyaannya dok. Saya kembalikan ke pemateri. Jadi bukan LDL yang berbeda, yang berbeda itu HDL. LDL itu sama, tidak dibedakan berdasarkan gender. Jadi kalau LDL pada diabetes itu targetnya di bawah 100 kalau tidak memiliki resiko kardiovaskuler yang tinggi. Tapi kalau HDL dia berbeda, beda laki-laki, beda perempuan dikarenakan secara genetik itu karena pengaruh dari hormon estrogen ada perbedaan morfologi dari HDL pada laki-laki dan HDL pada perempuan. Gitu deh. Tapi dok, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Zulfia. Jadi selanjutnya dok ada pertanyaan berikutnya, itu dari Kak Eurolita dari angkatan 2019 dok. Apakah nasi yang terlalu lama dipanaskan akan meningkatkan kadar glukosanya dok? Atau itu hanya mitos dok? Itu tidak benar dek. Jadi nasi mau panas mau dingin tetap kadar glukosanya sama. Ya dok, terima kasih dok sudah berikan jawabannya. Jadi mungkin dari teman-teman masih ada yang mau bertanya mengenai diabetes tipe 2 yang barusan telah dibawa. Mungkin pertanyaan terakhir dek. Nah. Iya dok, tapi udah baik dok. Mungkin pertanyaan terakhir dok dari angkatan 2020 dok, yaitu ada Astrid. Apakah seorang yang mengidam DM karena faktor keturunan dapat disembuhkan DM-nya atau hanya bisa dikontrol DM-nya dok? Mungkin itu saya. Jadi semua diabetes mellitus tipe 2, baik karena ada faktor genetik atau lifestyle, itu tidak bisa disembuhkan, Dek. Jadi seketika seseorang sudah terdiagnosis sebagai diabetes mellitus tipe 2, dengan faktor apapun itu, dia tidak bisa sembuh. Dia hanya bisa terkontrol kadar glukosanya. Jadi tetap diabetesnya, resistensi insulinnya tetap terjadi, defisiensi insulin relatifnya juga tetap terjadi. Jadi tidak bisa sembuh. Jadi bukan karena faktor genetiknya, semua faktor penyebab diabetes mellitus tipe 2, termasuk karena lifestyle, karena sebenarnya diabetes sekarang, di era sekarang yang paling banyak itu lifestyle yang menyebabkan seseorang diabetes. Bergeser penyebabnya, kebanyakan karena makanan, pola hidup, aktivitas fisik yang kurang, itu yang banyak menjadi faktor resiko diabetes. Walaupun keluarganya atau orang tua tidak memiliki diabetes. Jadi tetap dia tidak bisa sembuh, hanya bisa terkontrol saja. Tapi dok, terima kasih dok sudah menjawab pertanyaan dari Astrid dok. Tapi dok, apa masih bisa satu pertanyaan lagi dok untuk sebelum kita menutup sesi diskusi ini dok? Ya, terakhir deh ya. Oh ya, tadi mungkin teman-teman partisipan Thomas ya tadi dari angkatan 2021 sempat resen, mungkin izin bertanya, dipersilakan. Tadi Kak, izin masuk. Ya, silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf dokter, mohon maaf Kak moderator, laptop saya gangguan jadi muka saya kelihatannya kurang jelas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Thomas Tobiat dari angkatan 2021.
Langsung saja pada pertanyaan saya, dokter. Mengapa keturunan diabetes beresiko 4 kali terkena diabetes? Apa penyebabnya sehingga faktor keturunan lebih beresiko untuk terkena diabetes, dokter? Terima kasih. Terima kasih Thomas sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup sesi diskusi ini, Dok. Ya, terima Jadi kasih, Dek. Jadi kalau kita berbicara semua penyakit, Dek, jadi semua penyakit ada beberapa faktor genetik yang banyak berperan, termasuk kanker, kemudian autoimun, kemudian diabetes. Itu adalah penyakit-penyakit yang faktor genetiknya itu banyak berperan. Jadi kalau kita berbicara faktor genetik, dia berbicara masalah coding dari DNA-nya. Jadi pada tubuh kita ada molekul paling kecil yang kemudian yang dinamakan sebagai sel, di mana setiap sel itu tergantung ada mengandung DNA. Kumpulan sel itu yang kemudian membentuk jaringan, kumpulan jaringan itu yang membentuk organ. Maka ketika terjadi gangguan di tingkat sel, tingkat seluler, ada pada DNA-nya ada terganggu, maka sebagian kemungkinan besar, maka pada tingkat organnya dia akan terganggu. Jadi seperti itu, Dek, pola penyakitnya. Jadi kenapa pada pasien diabetes itu faktor genetik itu sangat berperan karena dia terjadi gangguan pada tingkat selulernya. Pada tingkat paling terkecil dari suatu organ ada gangguan di tingkat DNA-nya sehingga metabolisme atau fungsi organnya itu pasti akan terganggu. Jadi tapi bukan hanya terkait dengan penyakit diabetes. Nanti kalau kamu sekalian sudah belajar, semakin banyak blok kalian lewati, maka banyak penyakit yang faktor genetik berperan penting. Jadi termasuk tadi keganasan, autoimun kan banyak, kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelenjar endokrin itu juga banyak yang berkaitan dengan genetik, Dek. Seperti itu, Dek. Ya, tapi Dok mungkin terima kasih untuk jawabannya, Dok. Mungkin sudah terjawab ya Thomas untuk pertanyaannya tadi. Jadi berakhirlah sesi diskusi atau tanya jawab ini.